Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nadia Septiana. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai komponen inti kurikulum. Pembahasan yang pertama, apa itu komponen kurikulum? Selanjutnya yang kedua, apa saja komponen-komponen yang ada di kurikulum? Selanjutnya yang ketiga, bagaimana keterkaitan kurikulum yang satu dengan yang lain? Oke, memasuki materi yang pertama mengenai pengertian komponen kurikulum. Komponen sendiri merupakan bagian integral dan fungsional yang tidak terpisahkan dari suatu sistem kurikulum karena komponen itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan sistem kurikulum. Komponen juga dapat diartikan sebagai bagian dari keseluruhan atau unsur yang membentuk suatu sistem atau kesatuan. Arifin 1991 menjelaskan bahwa memandang kurikulum sebagai seluruh bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses kependidikan dalam suatu sistem institusional pendidikan. Selanjutnya, menurut Sabda tahun 2016 menjelaskan bahwa kurikulum merupakan perangkat pengalaman belajar yang akan didapatkan oleh peserta didik selama mengikuti suatu proses pendidikan. Kurikulum dirancang untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Oke, memasuki materi yang kedua mengenai komponen-komponen kurikulum. Terdapat 4 komponen, yaitu yang pertama ada komponen tujuan, yang kedua ada komponen isi atau materi kurikulum, yang ketiga ada komponen strategi pelaksanaan kurikulum atau proses belajar mengajar, yang keempat komponen evaluasi kurikulum. Memasuki komponen yang pertama ada komponen tujuan, di mana menurut Bahtiar tahun 2019 menjelaskan bahwa tujuan kurikulum pada dasarnya merupakan tujuan setiap program pendidikan yang diberikan kepada peserta didik. Karena kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan, maka kurikulum harus dijabarkan dari tujuan umum pendidikan. Selanjutnya komponen yang kedua yaitu komponen isi atau materi kurikulum. Komponen ini merupakan bakat pengetahuan, keterampilan, sikap, serta pengalaman belajar yang harus diberikan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam menentukan isi kurikulum disesuaikan dengan tingkat dan jenjang pendidikan, perkembangan masyarakat atau tuntutan dan kebutuhan, serta perkembangan iptek. Komponen yang ketiga yaitu komponen strategi pelaksanaan kurikulum atau proses belajar mengajar, di mana menurut Anih tahun 2015, komponen ini merupakan cara bagaimana peserta didik memperoleh pengalaman belajar untuk mencapai tujuan kurikulum sebagai program pendidikan. Pada dasarnya masih merupakan niat atau rencana, sedangkan bagaimana operasionalnya maka diperlukan strategi pelaksanaan kurikulum. Nah, di dalam strategi ini ada beberapa strategi pelaksanaan kurikulum yang harus diperhatikan. Yang pertama, tingkat dan jenjang pendidikan. Yang kedua, ada proses belajar mengajar. Selanjutnya yang ketiga, ada bimbingan dan penyuluhan. Yang keempat, ada administrasi supervisi. Sedangkan yang kelima, ada sarana kurikuler. Yang keenam atau yang terakhir, ada evaluasi atau penilaian. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir, ada komponen evaluasi kurikulum, di mana INISA tahun 2017 menjelaskan bahwa evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk menilai suatu kurikulum sebagai program pendidikan untuk menentukan efisiensi, efektivitas, relevansi, dan produktivitas program dalam mencapai tujuan pendidikan. Evaluasi kurikulum harus dilakukan secara terus-menerus. Sesuai dengan pemikiran Sujana tahun 2005 bahwa ada prinsip umum dalam pengembangan inovasi yang perlu dievaluasi kurikulum. Di antaranya yang pertama ada prinsip relevansi, yang kedua ada prinsip fleksibilitas, yang ketiga ada prinsip kontinuitas, yang keempat ada prinsip praktis, yang kelima ada prinsip efektivitas. Yang pertama, prinsip relevansi. Kurikulum yang dirancang dan dikembangkan apakah sudah relevan atau belum dengan kebutuhan peserta didik untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, yang kedua, prinsip fleksibilitas. Kurikulum yang dirancang dan dikembangkan apakah sudah bersifat adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan konteks pembelajaran. Yang ketiga, prinsip kontinuitas. Kurikulum yang dirancang dan dikembangkan memungkinkan peserta didik lebih sanggup mengembangkan potensinya kelak dalam rencana belajar berikutnya. Yang keempat, prinsip praktis. Kurikulum sebaiknya mudah digunakan dengan alat sederhana dan biaya relatif murah. Selain itu, apa yang dipelajari mahasiswa seharusnya mampu membentuk dan meningkatkan kompetensi mereka di kehidupan sehari-hari. Yang kelima, prinsip efektivitas, di mana efektivitas sebuah kurikulum harus dilihat dari sejauh mana perubahan peserta didik, sebagaimana dampak dalam kehidupan dan karyanya. Selanjutnya, materi yang terakhir ada keterkaitan antara komponen satu dengan komponen yang lain. Adapun keterkaitannya dari antara komponen-komponen tersebut yaitu
program kurikulum. Program kurikulum berisi jenis-jenis mata pelajaran yang diajarkan dan berisi program dari masing-masing mata pelajaran yang berupa uraian dalam bentuk pokok bahasan yang dilengkapi dengan mengacu kepada tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui sekolah tersebut, baik secara keseluruhan maupun dalam mata pelajaran. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut, digunakan strategi pelaksanaan suatu kurikulum yang tergambar dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pembelajaran, cara dalam menilai, dan cara dalam mengatur kegiatan sekolah secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya, untuk mencapai tujuan pendidikan, komponen-komponen kurikulum ini saling berkaitan, membentuk sebuah sistem yang berkesinambungan. Oke, baik. Sekian presentasi dan pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.